sahabat LTVC, apa kabar hari ini? Kami berharap sahabat LTVC senantiasa dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Minggu lalu kita sudah mendengar banyak berkat yang menjadi sahabat Tuhan. Hari ini kita akan mendengar pentingnya lahir baru yang akan disampaikan oleh Bapak Petrus Ariel. Sahabat LTVC, kami ingin mengingatkan setiap ibadah LTVC disertai dengan perjamuan kudus. Dimohon sahabat LTVC menyediakan roti dan anggur yang akan dapat mengikuti perjamuan kudus dalam ibadah ini bersama-sama secara online. Bagi sahabat yang mengikuti ibadah online yang belum memiliki komunitas, dapat menghubungi kami melalui WhatsApp atau email yang tertera di layar. Kiranya kehadiran kami dapat menjadi berkat bagi sahabat LTVC. Tuhan Yesus memberkati. Oh Lord my God, when I'm in awesome wonder, consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy path through the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When I'm in awesome wonder, consider all the words thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy path through the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art.
Savior God to Thee. How great Thou art! 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 How great You are, Jesus! Oh, amazing God! Oh, we thank You, Lord. We thank You, Lord. We love You, Jesus. How great You are. Oh, how great Thou art. Mulialah namamu. Oh, mulianya hadirat-Mu. Kami bait-Mu, memuja-Mu. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi tempat ini. Hadirat-Mu, kami bait-Mu, memuja-Mu. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi tempat ini. Memenuhi tempat Shalom sahabat LTVC dimanapun Anda berada.
Selamat datang dalam acara online kita. Kali ini adalah topik yang berkenaan dengan kehidupan kekristenan yang udah jarang diberitakan, yaitu lahir baru. Sebelum sampai kepada topik itu, saya ajak Sobat LTVC untuk mengerti tentang dua kata yang sering kali kita dengar, yaitu berkat dan janji. Kita akan baca Alkitab kita dari Kejadian 17 ayat 19 sampai 20 yang berkata demikian. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia. Dan dengan dia dengan perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaan. Ia akan kuberkati. Kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja. Dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Sobat LTVC, faktanya di Timur Tengah, negara yang terkaya bukanlah Israel, tetapi negara-negara Arab yang kaya dengan sumber minyak. Israel sendiri tanahnya tandus. Bercocok tanam aja dia harus dibantu dengan teknologi yang canggih. Sobat LTVC, jika kita mendengar kata berkat, apa yang timbul di benak kita? Tergantung kebutuhan. Ada yang jomblo butuhnya pasangan. Ada yang gak ada kerjaan ya butuhnya kerjaan. Ada yang kontrakannya habis ya butuh diperpanjang. Ada yang membayangkan rumah baru, mobil baru, dan lain-lain. Kalau kita mau jujur, bukankah ini semua yang kita doakan atau kita minta doakan setiap hari, bukan? Sobat LTVC, berkat ini sebenarnya apa sih? Saya kasih ilustrasi. Dulu saya pernah kerja di salah satu bank swasta yang cukup terkenal. Saya ingat bos saya pernah mengatakan bahwa karyawan yang berprestasi sebagai penghargaan akan kita berikan bonus. Ada yang 1 kali gaji, ada yang 5 kali gaji bulanannya. Tolong perhatikan kalimat berikutnya dari bos saya ini. Dengan demikian, kita tidak berhutang budi lagi kepada mereka. Kita sering mendengar khotbah tentang Tuhan yang tidak pernah berhutang, ya bukan? Loh kok sama sih dengan omongan bos saya dulu itu? Ini kan sama aja dengan hubungan antara bos dengan karyawan upahan. Dengan kata lain, Anda sudah kerja bagus, Anda digaji, dan urusan kita selesai. Take your money and go. Begitu. Sobat LTVC, saya berikan contoh yang lain. Jika Anda sekarang dapat berkat 10 juta rupiah, suatu saat berkat itu pasti akan habis. Jika kita disembuhkan hari ini, apakah selamanya kita tidak akan sakit lagi? Sobat LTVC, di Alkitab ada yang namanya Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari mati. Saya mau tanya, kemana si Lazarus sekarang? Ya udah matilah. Padahal orang ini yang dibangkitkan oleh Yesus sendiri loh. Artinya apa? Berkat sifatnya tidak pernah kekal atau habis terpakai. Sobat LTVC, lalu bagaimana dengan janji? Ilustrasinya adalah pemegang saham di perusahaan. Jika 3 orang pemegang saham dalam suatu PT, masing-masing nyetornya 100 juta, maka modal mula-mula PT tersebut adalah 300 juta. Setelah berjalan sekian tahun, PT tersebut berkembang pesat, sekarang asetnya adalah 300 miliar. Maka hak masing-masing pemegang saham menjadi dari 100 juta itu menjadi 100 miliar. Walaupun pemegang saham ini kerjanya tidur, dia tetap berhak atas porsi sahamnya. Saya kenal seorang teman sebagai pemilik saham di suatu PT. Ketika teman saya ini meninggal, hak sahamnya itu tidak hilang.
tapi dengan sendirinya diwariskan kepada anaknya. Nggak perlu interview, nggak perlu psikotes. Langsung menjabat posisi almarhum bapaknya. Jadi, selama namanya tercatat sebagai pemegang saham, maka haknya akan melekat selamanya. Apapun kondisinya. Itulah perbedaan antara upah dan saham. Sobat LTVC, jika kita membuka Alkitab, maka kata yang muncul pertama kali adalah apa? Berkat. Oh, tentu tidak. Kata yang dicetak tebal itu adalah perjanjian. Kenapa kita tidak pernah memperhatikan hal ini? Karena kita senantiasa dibombardir dengan khotbah tentang berkat-berkat melulu. Yang terpenting justru terluput. Kita kembali pada ayat tadi bahwa kepada Ismail Tuhan akan memberikan berkat. Namun kepada Ishaklah Tuhan akan mengadakan perjanjian kekal. Sobat LTVC, janji Tuhan itu sebenarnya apa sih? Janji Tuhan yang utama adalah Tuhan akan memulihkan hubungan kita sebagai manusia berdosa dengan Tuhan. Hal ini mungkin kedengaran tidak menarik bagi sebagian orang. Israel pun 2 kali gagal melihat janji ini. Pertama, ketika keluar dari Mesir, tiba di seberang sungai Yordan. Yang jaraknya, kalau di Jakarta ini, seperti Kali Ciliwung antara Jalan Gajah Mada dengan Hayam Wuruk. Nyebrang aja begitu, deket banget. Tapi orang Israel malah mau kembali lagi ke Mesir. Malah mau Musa itu malah mau dilempari dengan batu. Musa itu mungkin udah sampai di seberang sungai Yordan ini dipanggil, Musa, sini lo. Ini nih tanah perjanjian nih, yang lo bilang nih. Yang bener aja lo. Ini kan kayak tempat jin buang anak kayak begini. Kenapa demikian? Karena tanah perjanjian yang disebutkan Musa itu ternyata mengerikan dan tidak elok. Akibatnya apa? Tuhan marah dan diputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Yang dari Mesir itu mati semua. Kegagalan kedua. Yesus lahir dan hadir berbicara langsung dengan orang Israel. Langsung dia hadir di Israel. Dan dia mengatakan sesuatu tentang janji Tuhan ini. Sayangnya orang Israel gagal lagi melihat janji Tuhan. Kenapa demikian? Mereka melihat Mesias tidak seperti yang diharapkan. Karena Yesus lahir di keluarga tukang kayu yang miskin. Jadi orang biasa. Jadi kenek tukang kayu. Membantu Yusuf ayahnya. Ayahnya yang jadi tukang kayu. Yesus kenek. Penampilan Mesias tidak seperti yang diharapkan. Sampai sekarang mereka itu tidak percaya Yesus adalah Mesias. Yesaya 53 ayat 1b mengatakan, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Lukisan wajah Yesus yang biasa kita lihat seperti bule yang ganteng itu sebenarnya adalah rekayasanya pelukis. Aslinya pasti nggak seperti itu. Sekali lagi Israel gagal melihat janji Tuhan. Mereka menolak bahkan menyalibkan Yesus. Akibatnya sangat mengerikan. 6 juta orang Yahudi dibantai oleh Hitler dalam peristiwa Holocaust di Perang Dunia Kedua. Israel gagal dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Akhirnya janji Tuhan tersebut sampai kepada bangsa-bangsa lain seperti kita ini. Jangan sampai kita juga gagal seperti orang Israel. Saya pernah berpikir kenapa sih Tuhan mengemas janjinya dengan kemasan yang tidak menarik. Jawabannya simpel. Supaya berbeda dengan tawaran dunia
yang sangat menarik, yang sangat ambisius. Kalau nggak ada bedanya, nanti kita yang bingung milihnya, benar nggak? Tapi Sobat LTVC nggak perlu khawatir. Janji Tuhan itu sangat berkuasa. Kita lihat ya, Ibrani 11 ayat 11 sampai 12. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang dikatakan telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Abraham dan Sarah yang sudah renta, tiba-tiba beroleh kekuatan. Hormonnya dan tubuhnya segar kembali seperti perjaka dan perawan. Jadi Abraham tuh langsung badannya tiba-tiba seperti segar lagi seperti perjaka, dan Sarah yang sudah nenek-nenek ini tiba-tiba badannya kencang lagi dan seperti jadi kayak gadis perawan. Setelah ini Alkitab mencatat Abraham itu mengambil istri lagi yang namanya Ketura. Anaknya 6, gak tanggung-tanggung. Jika Abraham ya tidak kembali muda, gak mungkin dia kawin lagi, karena tadi sudah disebutkan bahwa dia sudah mati pucuk. Demikian juga Sarah, kalau tidak kembali muda, wah bahaya sekali kalau dia hamil dan melahirkan. Bisa masuk ICU itu urusannya. Tuhan selalu punya cara yang terbaik. Sobat LTVC, jangan sampai hidup kita ketika nanti udah selesai masih gagal meraih janji Tuhan. Itu artinya kita masih terpisah dengan Tuhan oleh karena dosa. Itu sama aja kita akan terpisah selama-lamanya dengan Tuhan. Sobat LTVC, janji Tuhan buat kita adalah sebagai manusia yang karena dosa sudah terpisah dengan Tuhan selama-lamanya, dapat bersatu kembali dengan Tuhan. Pengampunan dan rekonsiliasi ini harus terjadi ketika kita masih hidup. Yesaya 53 ayat 5 mengatakan, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bagaimana caranya supaya saya dapat bersatu kembali dengan Tuhan? Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan sentosa kepadamu. Sentosa artinya adalah hidup baru atau lahir baru. Bagi sobat LTVC yang hatinya tergerak, artinya Roh Kudus sedang bekerja di dalam hatimu. Ikuti doa saya. Bapa kami di dalam surga, aku datang kepadamu sebagai manusia yang berdosa. Aku akui semua dosa-dosaku. Tuhan, ampuni aku. Terimalah aku. Masuklah dalam hatiku. Tuhan, sertai aku juga selama hidup ini. Dari sekarang hingga selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin. Sobat LTVC, jika Anda sungguh-sungguh mengalami lahir baru, maka hidup Anda akan banyak pengalaman berjalan dengan Tuhan. Roh Kudus akan mengerjakan banyak perkara rohani di dalam hidup Anda. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat LTVC dimanapun Anda berada, kita baru saja mendengarkan satu sharing firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Petrus mengenai lahir baru yang begitu luar biasa, di mana lahir baru ini sangat penting bagi orang-orang percaya. Karena apabila kita tidak memahami lahir baru, apa yang disampaikan di sharing kebenaran firman Tuhan itu, kita bisa melihat bangsa Israel itu gagal memahaminya.
Dan biarlah dengan kasih karunia Tuhan saat ini kita bisa memahami pentingnya lahir baru buat kita bersama-sama. Sahabat LTVC, kini kita akan melakukan perjamuan kudus secara bersama-sama. Tentunya sahabat LTVC berada di rumah masing-masing dan menyiapkan roti dan anggur agar kita bisa bersama-sama untuk melakukannya. Tetapi sebelum itu, marilah saya mengajak sahabat LTVC yang ada di rumah ya untuk bisa kembali merenungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan, di dalam pekerjaan, juga di dalam apapun yang kita kerjakan di dalam hidup ini. Selalu ada campur tangan Tuhan yang baik, yang selalu menolong, yang selalu membantu, yang membukakan jalan, yang mencurahkan berkat-berkat dari surga untuk kita semua. Dan bukan hanya berkat, kadang-kadang di dalam masalah pun Tuhan bersama-sama dengan kita sehingga kita kuat menanggung beban tersebut. Kita renungkan sebentar. Baik sahabat LTVC, mari kita mengambil roti, kemudian kita mengangkat tinggi-tinggi di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi di atas kepala. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang akan kita minum ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama. Sahabat LTVC, kita telah bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Firman Tuhan berkata, bila Tuhan Yesus dalam kita, kita dalam Tuhan Yesus dan firman-Nya dalam kita, maka mintalah. Saat ini kita akan berdoa agar Tuhan Yesus mendengar seruan doa-doa kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur pada ibadah hari ini. Kami bisa mendengar kebenaran sharing firman-Mu dan kami bisa melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Suatu tema yang begitu indah, lahir baru. Tuhan, Kau tuntun kami, Roh Kudus Kau tuntun kami, sehingga kami semua mampu memahami lahir baru itu seperti apa Tuhan. Dan kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan, seperti Nikodemus, seperti Yusuf Arimatea yang berani Tuhan untuk menurunkan Tuhan Yesus dari atas kayu salib kemudian untuk dikuburkan. Demikianlah Tuhan Kau menyingkapkan itu semua kepada kami Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk semua sahabat-sahabat LTVC dimanapun Anda berada. Biarlah sahabat LTVC sembuh dari segala sakit penyakit Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan masih ada dari 2000 tahun lalu sampai saat ini. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk kota kami Tuhan. Biarlah negara, bangsa dan kota kami selalu berada dalam keadaan damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Sahabat-sahabat LTVC, kini tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita. Sahabat LTVC dimanapun Anda berada, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus dan persekutuannya dengan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin.